Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan mendaftarkan Nusantara Airport secara internasional. Bandara VVIP ini direncanakan untuk digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan tamu VVIP lainnya dalam rangka menghadiri upacara kemerdekaan perdana di IKN. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menjelaskan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan telah disiapkan sebagai bandara pengganti jika Bandara VVIP IKN tidak bisa dioperasikan pada Agustus mendatang. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Irfan Setiaputra, belum bisa memastikan kesiapan Bandara Ibu Kota Negara Nusantara menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada Agustus mendatang. Dia menyebut butuh banyak persiapan untuk mendaratkan armada di lapangan udara yang belakangan disebut Nusantara Airport tersebut. Sejauh ini yang pasti kita akan mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan, kata Irfan. Irfan mengaku masih menunggu kabar terbaru ihwal pembangunan Bandara Very Important Person atau VVIP tersebut. Dia juga belum bisa memastikan seberapa banyak slot penerbangan dan jumlah pesawat Garuda yang akan melayani rute di Balikpapan pada momentum Hari Kemerdekaan. Yang pasti, kata Irfan, jalur penerbangan di Balikpapan bakal padat pada 16 Agustus 2024. Sebagian besar tamu undangan upacara kemerdekaan RI di IKN diperkirakan meninggalkan Jakarta setelah pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Setiap tahun pidato itu disampaikan di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara DPR dan MPR. Ada penambahan armada dan jadwal sebagai antisipasi. Manajemen Garuda sudah mengirimkan usulan jadwal penerbangan dari dan menuju IKN menjelang dan setelah kegiatan HUT Kemerdekaan RI. Namun jumlah penumpang yang akan berangkat belum final, lantaran menunggu kepastian dari Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga pemerintah lainnya. Jadi kami sudah berikan usulan jadwal penerbangan dan saat ini masih menunggu finalisasi jadwal yang disetujui, ucap Irfan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyatakan akan mendaftarkan Nusantara Airport ke ICAO, International Civil Aviation Organization. Bandara itu akan diberi nama kode layaknya bandara penerbangan berjadwal. Saya baru dapat nama bandara pada pekan kemarin dari Bapak Presiden. Nanti itu justru menjadi dasar kami untuk mendaftarkan Bandara Nusantara Airport secara internasional seperti Soekarno-Hatta dengan kode CKG atau Bandara Kuala Namu dengan kode KMO, kata Budi Karya Sumadi. Sertifikat atau pendaftaran Nusantara Airport ke ICAO ditargetkan selesai dalam waktu sebulan. Setelah penetapan nama, pemerintah akan mendaftarkan Bandara IKN sesuai regulasi internasional. Sementara itu, proses pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara Nusantara mengalami kendala akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi cuaca ini menyebabkan waktu kerja untuk pembangunan bandara menjadi berkurang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana cadangan jika pembangunan Bandara VVIP tidak selesai sesuai target fungsional sebelum 17 Agustus 2024. Bandara VVIP ini
direncanakan untuk digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan tamu VVIP lainnya dalam rangka menghadiri upacara kemerdekaan perdana di IKN. Christie menyebutkan bahwa Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan telah disiapkan sebagai bandara pengganti jika Bandara VVIP IKN tidak bisa dioperasikan pada Agustus mendatang. Bandara di Balikpapan akan disiapkan sebagai alternatif pengganti. Namun jika lalu lintas penerbangan di Bandara Sepinggan penuh sehingga pesawat tidak bisa mendarat, maka pesawat Presiden akan dialihkan ke Bandara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto di Samarinda. Kalau Bandara IKN tidak bisa digunakan karena faktor cuaca dan sebagainya, berarti kita akan menggunakan Bandara Sepinggan dan cadangannya Bandara APT Pranoto di Samarinda, ujar Maria Christie. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada persiapan khusus yang diperlukan untuk menggunakan Bandara Sepinggan dan Bandara Samarinda karena kedua bandara tersebut sudah memiliki landasan pacu yang memadai untuk pesawat kepresidenan. Sementara itu di Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman SAM Sepinggan Kota Balikpapan melakukan renovasi dengan mengeraskan landasan pacu menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Pengerasan landasan pacu ini menyusul tingginya frekuensi penerbangan di Bandara Sepinggan, kata manajer Bandara SAM Sepinggan Balikpapan Ahmad Sauki Sabab. Sauki menyebutkan frekuensi penerbangan belakangan ini mencapai angka 150 penerbangan, di mana sebelumnya hanya 120 penerbangan. Menurut Sauki, landasan pacu ini merupakan salah satu area kritis yang dilewati pesawat, terlebih sejak awal Juli lalu penumpang di Bandara SAM Sepinggan mengalami lonjakan. Biasanya kisaran 4 ribuan, tapi dari awal Juli mencapai sekitar 6 ribuan penumpang. Dikatakannya, pengerasan landasan pacu berlangsung sejak awal Juli lalu dan ditargetkan rampung pada 10 Agustus 2024. Meski cuaca di Kota Balikpapan kerap terjadi hujan, tapi kami optimis bisa selesai tepat waktu, ujar Sauki. Ia menambahkan, pengerjaan pengerasan landasan pacu ini mencakup beberapa tahap penting. Masih ada beberapa titik yang perlu diperbaiki, termasuk marka dan area ujung landasan pacu. Setelah area landasan pacu utama rampung, maka kembali difokuskan pada sisi kiri dan kanan area tersebut. Menurutnya, dengan pengerasan landasan pacu, maka hal itu menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan jumlah penerbangan dan menjaga keselamatan operasional penerbangan. Saya harap Bandara Sepinggan dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa dan mendukung pertumbuhan aktivitas di IKN, ujar Sauki.